Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan thalabul ilm, yaitu mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho, barokah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berkenan menerima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai pada hadis nomor 20. Masih ada kaitannya dengan bab birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Pada hadis yang ke-20 ini, penulis atau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Ali bin Al-Ja'ad menceritakan pada kami. Jadi Ali bin Ja'ad ini gurunya, salah satu dari guru Imam Bukhari yang jumlahnya 1000 lebih, Pak. Jadi gurunya Imam Bukhari itu 1000 lebih. Jadi kalau kita ngaji kepada 10 orang ustadz itu masih kurang, ya. Maka semakin banyak ngaji, semakin banyak guru, semakin luas cakrawala berpikir kita. Ali bin Ja'di menceritakan pada kami, dia berkata, Syu'bah mengabarkan pada kami dari Habib bin Abi Thabit, dia berkata, aku mendengar Abu Abbas Al-A'ma dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridul jihada, dia mohon izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ahayun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Pertanyaan Nabi kepada salah seorang sahabat ini yang minta izin, saya mau ikut jihad ya Rasulullah. Pertanyaan Rasulullah bukan sangumu piro, kamu bawa senjata apa? Ini kan minta izin perang, berjihad. Itu kan harusnya ditanya, kau pakai kendaraan apa, bersama siapa, perbekalanmu, logistikmu, apa yang sudah kau siapkan. Rasulullah nggak nanya itu. Rasulullah justru bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Faqala, lalu sahabat ini menjawab, na'am, iya. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepadanya, fafihima fajahid, kembalilah kamu kepada orang tuamu, maksudnya berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan itu termasuk jihadmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah jihad itu adalah amalan tertinggi di dalam Islam. Tidak ada yang bisa mengungguli besarnya, mulianya amalan jihad ini. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada ya Rasulullah amal yang lebih baik atau lebih besar pahalanya dari berjihad di jalan Allah, yaitu berperang melawan musuh-musuh Islam? Kata Rasulullah, tidak ada. Bertanya lagi, masa sih nggak ada ya Rasulullah? Jadi masih ngeyel, nanya lagi, dijawab tidak ada, itu masih tetap, masa nggak ada ya Rasulullah? Tidak ada. Bertanya sampai 3 kali, saking tidak percayanya, masa sih nggak ada ya Rasulullah? Nggak ada. Terakhir untuk ketiga kalinya ditambahi sama Rasulullah, kalaupun ada, kamu tidak mungkin sanggup. Kalaupun ada, kamu tidak mungkin sanggup. Yang menyamai ya, bukan yang ngungkuli pahalanya, yang sama. Tapi kamu tidak mungkin, mustahil bisa melaksanakan.
Apa itu ya Rasulullah? Ketika para mujahid ini berangkat berperang di jalan Allah, kamu masuk masjid, niat iktikaf, berdiam diri di masjid. Lalu di masjid kamu beribadah, kamu sholat sunat terus, ya bosan sholat, zikir, baca Quran, pokoknya ibadah terus di masjid. Dalam keadaan kamu berpuasa, puasa sunnah terus menerus, tidak keluar dari masjid sampai mujahid ini selesai dari perangnya bisa tuntas, mungkin 3 bulan selesai, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Pokoknya sebelum para pejuang itu pulang, kamu tetap di masjid. Sanggup? Kata Rasulullah, sanggup kamu? Sahabat ini menjawab, saya kira tidak ada yang sanggup ya Rasulullah. Dzirwatus sanami fil Islam al jihadu fi sabilillah. Puncak tertinggi amal di dalam Islam adalah berperang di jalan Allah. Itu suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam syariat Islam. Namun para jamaah, tidak serta-merta semua umat Islam itu berangkat berjihad. Siapa yang menentukan ini? Kamu tidak, kamu yang berangkat, kamu nggak boleh berangkat, kamu ngurusi orang tuamu, ngurusi keluargamu. Siapa? Bukan kok sakarepe dhewe, saya ya Rasulullah, saya izin tidak ikut berangkat jihad. Biasanya yang minta izin itu orang munafik. Ketika ada perang, ya ketika sebelum ada perang itu teriak-teriak, kapan ya Rasulullah perang, kapan? Mungkin kalau zaman sekarang itu, ayo kita ganyang komunis, kita ganyang PKI, semangatnya membara, Allahu Akbar, teriaknya paling banter. Begitu ono PKI ini mundur, kok sik liyane wae sing lainnya maju, aku tak nguri ae. Nah, ketika ada benar perang terjadi, yang modal semangat orang-orang munafik ini ternyata hanya provokator. Dan itu banyak buktinya dari zaman ke zaman itu. Cirinya gampang, yang paling kenceng teriaknya. Kalau orang benar-benar mujahid itu pasang strategi, pakai akal sehat, mengukur apakah ini sesuai dengan syar'i, keanggar nubro ae kaya apa itu? Banteng ketaton atau apa? Kayak babi hutan ngeruduk ae. Jadi ada semacam strategi, pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, orang munafik di zaman Nabi juga demikian para jamaah. Teriak-teriak. Begitu ada panggilan jihad, mereka minta izin untuk tidak berangkat jihad. Kalaupun ikut jihad, ya berangkat, tapi tengah jalan digembosi. Ayo kita pulang saja. Kita ini janjinya ini tidak perang di sini nih. Kita yang mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya pulang, Pak. Akhirnya pulang. Sepertiga dari pasukan Rasulullah itu pulang. Itu terjadi pada perang Badar itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah ini yang pertama, bahwa jihad itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau ada jihad ya orang kafir menyerang, dan jihad itu hukumnya macam-macam para jamaah. Satu, fardu ain. Ketika musuh memasuki daerah kaum muslimin, mengobrak-ngabrik, nyerang, membunuh, membantai, seperti di kita tahun sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan datang lagi dengan pasukan sekutu itu. Makanya para ulama rapat di Bubutan ya, dan diabadikan pada tanggal 22 Oktober keluarlah resolusi jihad yang dimotori oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Sekarang diperingati jadi hari santri itu. Sejarahnya itu para jamaah. Wajib dalam resolusi jihad itu saya baca, wajib bagi kaum muslimin laki-laki dalam radius, terutama di Surabaya dan sekitarnya, dalam radius di dalam kota. Artinya sebatas 80 km
Yang kalau 80 km itu baru boleh dijamak dan qashar menurut madzhab Syafi'i. Nah, orang yang di dalam itu yang tidak lebih dari 80 km itu wajib fardu ain untuk melawan sekutu dengan segala macam persenjataan. Makanya ada yang pakai celurit, pakai tombak, bambu runcing, panah dan lain sebagainya seadanya. Karena memang berperang itu bukan siapnya, bukan siap senjatanya canggih, apalagi keluar fatwa nyeleneh seperti di Palestina itu, ya, supaya penduduk Palestina itu disuruh keluar, Pak, disuruh keluar. Alasannya apa? Karena senjatanya Palestina itu, penduduk Palestina itu kalah canggih dengan Zionis Israel, ya. Nanti saja kalau sudah senjatamu itu sama sepadan dengan musuhmu, maka baru kamu serang. Itu istilahnya kalau ada perampok, kamu itu perampokmu bawa pistol lah, kamu pakai cutter, mana bisa menang kamu tangan kosong bela diri. Ya sudah, kamu keluar, biar musuh itu di situ saja. Nanti kalau kamu sudah punya senjata sama dengan perampok itu, kamu datangi lagi. Kira-kira perampoknya wis ngale apa sih ono, Pak? Ya sudah, dihabisin rumah, diambil semua. Nah, Rasulullah saja memerintahkan, ketika ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saya ketemu orang yang merampok mengambil harta saya, bagaimana ya Rasulullah? Kamu lawan. Tidak ada kata Rasulullah itu kamu sudah sedekahkan saja, tidak ada. Islam itu bukan agama pengecut. Kamu lawan, kamu pertahankan hartamu. Ini harta loh, Pak. Ketokane dalam tanda kutip kedonyan. Ya, kalau kamu dirampok orang, lawan. Bagaimana kalau saya lawan dia mati, dia ingin neraka? Bagaimana kalau saya yang mati, kamu masuk surga? Kan enak, jalan tol cepat masuk surga. Ada apa lama-lama di dunia mikiri utang, kayak gini dan lain sebagainya? Kan tidak ada ruginya. Melawan kejahatan itu tidak ada ruginya. Menang, penjahatnya mati, yang mati tadi penjahat masuk neraka, kita dapat pahala besar. Sekarang di Bali beberapa waktu yang lalu itu ada perampok, dilawan, perampoknya mati, kena pidana yang ngelawan. Loh, kok aneh gitu loh. Ini hukum capopo lah ngono, sakarepe dhewe. Ndak sampean tahu tuh, Pak, ya? Beritanya online itu ada, itu bisa di browsing. Jadi melawan perampok, kemudian perampoknya mati loh, kena pidana yang ngelawan dia, apa sih? Jadi para jamaah kembali lagi, itu hukum jihad fardu ain kalau kita diserang. Menjadi fardu kifayah adalah penduduk sekitarnya di luar, ya, di luar, di Indonesia ke Palestina. Bagi penduduk Palestina itu fardu ain. Makanya Palestina itu tidak ada yang ngungsi itu, Pak, tidak ada. Pemuda-pemudanya bahkan merindukan kesyahidan. Yang mengungsi itu perempuan, wanita-wanita atau orang yang jumbo yang sudah lemah. Dan mereka tidak sekedar mengungsi, Pak, di sana produksi lagi. Maksudnya apa? Produksi anak. Dan qadarullah orang Palestina ini subur. Sampai tidak percaya, tanya kepada ustadz yang biasanya menggalang dana Palestina itu, yang asli orang sana. Mereka para wanita ini subur-subur orang Palestina itu. Dan kayaknya kalau perangnya sejak tahun 48 sampai sekarang itu kan kira-kira habis. Wong Palestina itu penduduk kecil kan, harusnya kan habis. Tapi qadarullah sampai sekarang itu Masya Allah masih ada, dan banyak sekali generasi penerusnya, dan semua cinta kesyahidan. Orang tuanya, ibu-ibunya itu mengizinkan, silakan kamu berangkat berjihad. Kenapa? Ngerti bahwa mempertahankan tanah air, mempertahankan Masjidil Aqsa itu adalah fardu ain. Nah, kita yang di Indonesia fardu kifayah, jadi relawan. Kalau kita ke sana, Pak, kata mereka, saya tidak butuh bantuan pasukan. Loh, pede banget mereka itu, Pak. Untuk menjadi pasukan Hamas itu satu syaratnya harus hafal Quran 30 juz,
bukan juz 30. Terus harus sholat jamaah 5 waktu di masjid. Jadi kalau ada pemuda daftar itu nggak langsung diterima, diteliti dulu, dites hafalannya 30 juz, oke, sudah. Tapi nggak langsung diterima, bersyarat beberapa hari, beberapa minggu diteliti di rumahnya. Apa dia ini jamaah sholat enggak di masjid? Kalau enggak jamaah dicoret. Walaupun hafal 30 juz. Nah, terus diteliti juga puasa sunahnya, puasa Senin Kemisnya dan seterusnya. Jadi kalau kita ini mau jadi relawan di sana, kayaknya dari jauh sudah ditolak, Pak. Kon hafal pirang juz 30 ndak hafal. Makanya mereka itu mohon kepada kita, yang paling diharapkan itu doanya kaum muslimin di Indonesia, karena mereka merasa saudara muslimnya yang terbesar di seluruh dunia itu ya di Indonesia ini, para jamaah. Dan alhamdulillah jihad Palestina ini tidak seperti jihad Suriah yang dikambing hitamkan, dianggap teroris kalau membantu Suriah, ya kan? Tapi kalau Palestina enggak, mulai pejabat sampai rakyat, mulai penggemar sampai artis, itu semua mendukung, enggak ada yang nolak. Kalau nolak jihad Palestina hari ini malu sendiri. Ya, begitu para jamaah. Itu fardu ain, bagi kita fardu kifayah. Nah, sahabat ini menurut para ulama, kenapa kok disuruh balik oleh Rasulullah? Karena waktu itu jihadnya fardu kifayah. Sehingga ulama dalam fikih jihad itu mengambil kesimpulan dengan hadis-hadis yang lain, ya, dikumpulkan, kemudian ada istimbat hukum bahwa ketika jihad itu fardu kifayah harus izin orang tua. Kalau fardu ain tidak perlu izin, tidak perlu izin pada orang tua, tidak perlu izin kepada orang yang dihutangi. Ya, kalau sudah fardu ain karena mendesak, karena diserang. Nah, begitu para jamaah. Dan yang membagi seperti ini adalah khalifah, ya, dalam hal ini adalah Rasulullah SAW, kemudian berikutnya khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya yang pertama tadi jihad itu amalan tertinggi, yang kedua kalau jihad itu fardu kifayah harus izin orang tua, yang ketiga berbakti kepada orang tua itu, ya, dalam masa-masa tertentu, yaitu disamakan pahalanya dengan jihad fisabilillah. Karena mungkin orang tua ini sebatang kara, nggak punya anak lagi, bisa jadi ini anak tunggal, lah kok mau berangkat, kan resikonya perang mati. Kalau mati gimana? Yang ngurusi orang tuanya siapa? Ya, padahal kewajiban ngurusi orang tua fardu ain bagi anak itu, bagi si anak. Bagi si anak fardu ain. Sama seperti mengurusi anak yatim itu, Pak. Yang fardu ain itu adalah orang terdekat. Kalau bapaknya meninggal ya ibunya. Jangan ibu rabi mana anaknya dititip nombahai loh. Oh, apa sih? Itu kan banyak seperti itu. Ya, ada itu yang mondokkan anaknya, ini anak yatim Ustadz, gini ya. Mana surat kematiannya bapaknya? Ini surat keterangan miskin dari kelurahan mana? Oh, enggak ada Ustadz. Kenapa? Ya enggak ada, pokoknya ini anak yatim. Ya sudah, diterima sebagai anak yatim, dapat beasiswa, dapat ya bebas makan, minum, SPP dan lain sebagainya, free, nol bertahun-tahun. Ketika kunjungan ternyata ibunya datang pakai mobil, anaknya dikirimi kasih handphone mewah. Duh, ya apa sih? Katanya anak yatim. Iya, saya sudah nikah lagi. Oh, oleh pengusaha soge. Ya anak yatim mana, Bu? Kadang gitu nakalan sik terus jaluk beasiswa wae. Loh, padahal kewajiban itu ya gawa anakmu, paling tidak kalau dititipkan ke pesantren ya dikasih untuk makannya si anak itu. Dan hal seperti ini banyak para jamaah. Ada anak yatim langsung dititipkan ke panti.
Kayaknya panti pondok itu pembuangan anak-anak yatim. Enggak, itu kewajiban fardu bagi orang sekelilingnya yang paling dekat. Nggak boleh kita itu dolim ya. Kalau kita mampu urusi itu keponaan kita, ya kan. Apalagi yang tadi itu salah satu orang tuanya meninggal dunia. Nah begitu para jamaah. Jadi kewajiban mengurus orang tua itu tak ubahnya seperti ngurus anak yatim itu. Kalau orang tua masih hidup, maka itulah jalan atau pintu masuk surga kita. Jangan diremehkan para jamaah. Sebab apa? Bakti kita kepada orang tua itulah yang bisa menolong kelak di hadapan Allah Ta'ala. Betapapun si anak hebat puasa sunnahnya, puasa wajibnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya hebat, sodakonya hebat, ngajinya hebat, tapi sama orang tua hubungannya tidak baik, melukai hati orang tua, musibah dunia, musibah akhirat, bahaya dunia, bahaya akhirat. Loh Ustaz, yang salah itu orang tua saya. Beliau itu salah paham terhadap saya. Saya ngomong selalu dia salah paham. Begini para jamaah, kalau orang tua salah paham kita jelaskan dengan baik-baik. Meskipun yang salah orang tua, anak harus ngalah. Saya mau cerita yang sudah lalu, sudah pernah kita bahas. Apa itu para jamaah? Ibunya salah paham. Anak ini jago, alim banget, ahli ibadah. Dalam hadis disebutkan jago sholat sunnah, hebat sholat sunnahnya. Sampai ketika sholat sunnah itu punya musola sendiri, ya, dipanggil ibunya, dengar, bukan nggak dengar, dipanggil sama ibunya, dia dengar. Ketika sholat ini, saya batalkan, apa saya lanjutkan? Begitu para jamaah. Akhirnya dia memutuskan mementingkan hubungannya dengan Allah. Saya lanjutkan sajalah, sebentar lagi kan nanti selesai. Ternyata sholatnya lama. Dipanggil berkali-kali, tidak semaur, tidak menjawab. Akhirnya ibunya capek, kesel, ngerundel. Lah, salah paham kan ibunya. Dipikir anaknya ini ndablek. Ya, krungu tapi nggak jawab. Padahal anaknya sedang sholat. Andai ibunya itu masuk ke dalam, lihat anaknya sholat, ya mungkin ndak ngamuk, mungkin memaklumi. Berhubung ibunya ini ndak tahu, sehingga salah paham, keluar dari lisannya. Ya, keluar dari lisannya doa. Pertama, kesalahan ibunya salah paham, tidak cari tahu kebenaran kondisi anaknya lagi apa. Kedua, salah ibunya doa jelek. Doa jelek, Pak. Mudah-mudahan kamu, wahai Juret. Nah, ini ceritanya kan Juret. Kalau nggak salah sudah 5 bulan yang lalu kita bahas. Ya, wahai Juret, mudah-mudahan kamu sebelum meninggal dunia kena fitnah. Kalau sekarang itu selingkuh atau berzina, padahal nggak zina, kena fitnah, pelacur. Dua kesalahan ibunya. Benar Pak. Juret salah apa? Nggak salah. Juret salah ijtihad. Dia harusnya itu yang benar. Kalau dia sholat sunnah batalin, karena memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Sedangkan sholat sunnah ya sunnah hukumnya, boleh dibatalkan. Lah anak sekarang dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, lagi sholat sunnah, lagi pegang HP, game-giman, gak moro. Berarti panjenengan semua ini termasuk yang sabar, sehingga gak keluar doa jelek, ya kan? Ibunya Juret gak ngerti kalau anaknya itu sedang sholat. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
memenuhi hak orang tua. Ya, walaupun orang tua itu posisinya salah, tetap orang tua itu benar. Tidak bisa tidak para jamaah. Ya, tentu perkara hisab amal itu di sisi Allah Ta'ala. Makanya interaksi dengan orang tua kita harus mengalah. Mari kita bacakan hadis selanjutnya, yaitu pada bab ke-10, hadis ke-21. Khalid bin Makhlad menceritakan pada kami, dia berkata, Sulaiman bin Bilal menceritakan pada kami, dia berkata, Suhail menceritakan pada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Raghima anfu itu kalimat majasi dalam bahasa Arab, bukan arti sebenarnya. Arti letter luck-nya roghima anfu itu hidung. Orang yang hidungnya kena tanah, kena kotoran tanah, kena linek. Nah, bagian tubuh yang paling mulia adalah apa, Pak? Wajah. Dan orang dikenali dengan wajahnya. Foto KTP wajah, foto SIM wajah. Ada apa ini? M-banking apa itu, konfirmasi wajah, semua wajah. Maka wajah ini identitas sekaligus simbol kemuliaan kita. Itu kalau kena tanah, tertelungkup ke tanah, kemudian wah hitam semua, itu termasuk dalam kondisi hina, ya, penghinaan. Kalau bajunya kotor enggak apa-apa baju, tapi kalau wajah, coba jenengan coba dari luar gitu ya, mau masuk ke masjid, ini celontengan areng kabeh, wani ta Pak sampean masuk masjid. Lho lah apa sampean kok saiki berubah? Gak apa-apa ta sampean? Pasti gitu, teman-teman sesama jamaah. Saya kapan hari itu jubah saya enggak tahu, belakang ini kena hitam-hitam ini. Waktu saya di shop pertama Jumatan, loh Ustaz, kenapa itu jubahnya? Oh iya, kena mobil itu, apa kayak semacam oli gitu. Walah, nggak apa-apa kalau baju, tapi kalau wajah kita berusaha didik-didik nonton koco, ya ibu-ibu coba mau berangkat ke Bowoan Bu, paese pirang jam Bu? 1 jam Ustaz. Sing ngenteni suwe. Gak mari-mari jare bapak kok niki ate nandi sakjane kok. Ya nek omah gak tau brai, ate metu jam-jaman braine. Ya, lihat kaca. Nanti mau masuk mobil, kalau pakai mobil lihat di kaca mobil. Nah, nanti mau keluar rumah lihat di kaca pintu rumah. Ya, nyampe di mobil sih durung puas, lihat kaca tengah, sih cocok apa ndak. Begitu turun di parkir, lihat ngilu nongone kaca mobile sebelah. Dadak ana wonge. Ndak mari-mari. Kenapa? Kemuliaan wajah ini. Jangan sampai ada kotoran. Kata Rasulullah, raghima anfu rajulin, sungguh hina, sungguh celaka siapa? Seseorang. Jadi raghima anfu itu maknanya orang itu terhina, orang itu celaka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, man, siapa orang yang hina dan orang yang celaka itu? Qala, Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi indal kibari au ahaduhuma fadakhalan nar, yaitu seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, ya, yang sudah tua. Jadi dua-duanya sudah tua atau salah satunya sudah tua, dia menangi ketemu sama anak tadi, kemudian anak ini tidak berbakti, lalu si anak ini masuk neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, mungkin kita ketika orang tua kita ini masih segar, masih bugar, masih bisa kerja, masih sehat, itu mungkin kita bisa berbakti. Tapi ternyata menurut hadis ini ujiannya itu detik-detik terakhir ketika orang tua itu sudah tak berdaya, sudah sepuh, sudah linglung, sudah hilang ingatan, kadang eling kadang ndak, mangan lho kaya arek cilik maneh padahal lagi njaluk mangan, piringe durung dikorai lah, anak sing dimeloki, wah itu surga para jamaah. Orang Arab itu punya tradisi sampai dibawa ke pengadilan. Kenapa? Royoan untuk ngeramut orang tua. Kalau kita di sini ke pengadilan ngapain? Rebutan warisan. Sama atau beda, Pak? Sangat beda banget. Di sana orang tuanya sebelum meninggal pada posisi tua renta, ngerti hadis ini, mereka rebutan royoan, wes melu aku ae, ndak iso melu aku. Akhirnya gugat ke pengadilan. Pengadilan yang menentukan anak mana yang berhak meramut orang tuanya. Begitu para jamaah. Karena besarnya pahala dan beratnya kesabaran anak ketika orang tuanya dalam keadaan sepuh, dalam keadaan tua renta. Kita jangan seperti orang Jepang ya, mungkin tidak semuanya ya, sebagian saja. Orang Jepang itu kalau orang tuanya sudah tidak produktif istilahnya gitu, dibuang, Pak. Naudzubillah min dzalik, dibuang di tengah hutan gitu. Ya, dibiarkan mati kaliren. Tidak ada seperti itu. Ada etnis tertentu dekat Jepang sana, di sini banyak orang kafir rata-rata agamanya. Ya mirip-mirip Jepang fisiknya. Saya tidak nyebutkan nanti kegeeran mereka. Itu orang tua itu dianggap jimatnya, Pak. Saking menghormati orang tua. Dan ternyata sukses. Jadi mereka ini motivasinya dunia saja. Supaya usahanya lancar, supaya bisnisnya ini berkembang, maju pesat. Mereka sampai punya semboyan begini: perlakukanlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Itu perkataannya non muslim. Dan memang benar. Oleh Allah istilahnya Allah itu maha adil. Walaupun orang kafir, kalau dia menghormati orang tuanya, Allah akan balas kebaikan di dunia untuk dirinya, walaupun sesama kafir. Dan kita punya aturan para jemaah. Orang tua itu walaupun orang tua kandung kita ya, ada yang kafir, musyrik sekalipun ya, musuh Allah kan. Orang kafir, orang musyrik itu jelas musuh Allah. Itu harga mati, tidak bisa ditawar. Tapi karena dia itu orang tua kita, Allah perintahkan kita berbuat baik. Nah itu loh indahnya Islam itu di situ. Jadi status orang tua dan anak itu penting dalam Islam, jangan dikaburkan. Makanya Allah murka dan diganjar dengan neraka benar-benar orang yang rusak nasab itu, Pak. Benar-benar. Siapa yang mengakui orang yang bukan bapaknya, maka dilaknat oleh Allah. Duduk turunan fulan, ngaku turunan fulan, ngaku turunan Habib misalnya, ya, itu dilaknat oleh Allah. Juga orang yang menghina nasab orang lain, ya, dia memang turunan Habib, tapi ada apa kamu ribut-ribut ngomong itu bukan Habib, urusan apa, biarin, itu loh. Jadi persoalan nasab yang ramai di negeri kita ini hanya ada di sini, Pak. Di sana, di luar tidak ada. Saya kira itu unsur politis saja. Dari dulu tidak ada orang ribut nasab. Sekarang kok rame-rame ribut nasab itu. Mau turunan Habib, mau bukan turunan Habib, orang itu yang dinilai ketakwaannya kepada Allahu Ta'ala. Kembali lagi, walaupun orang tuanya itu orang kafir, tetapi Allah Ta'ala memerintahkan untuk kita
berbuat baik kepadanya. Berbuat baik Pak ya, bukan taat. Kalau taat itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu, memerintah kamu untuk maksiat, sampai kamu dipaksa untuk berbuat kekufuran, kemusyrikan. Nah, syirik itu kan banyak macamnya. Kamu dipaksa, fala tuti'huma. Jangan kamu ikuti, jangan kamu patuhi. Nah, ini tandanya apa? Taat itu hanya kepada Allah. Tidak boleh taat sama orang tua yang bertentangan dengan syariat Allah, atau kepada siapapun yang bertentangan dengan syariat Allah. Tetapi karena itu orang tuamu, wasohibuhuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap menjaga hubungan baik. Nah, nanti ada kisahnya tentang sahabat yang seperti itu. Ya, Mus'ab bin Umair, ya, dia ketika itu orang tuanya masih kafir, terus dia dipaksa untuk masuk Islam, masuk ke agama murtad lagi, anaknya ini. Kalau kamu tidak mau, nak, ibu mau mogok makan. Nah, gitu. Mogok makan, demo mogok makan pertama kali yaitu dari ibu-ibu. Memang emak-emak itu dahsyat tuh, kalau mau beraksi itu. Akhirnya apa? Enggak, Bu, meskipun sampean punya 1000 nyawa, saya tetap mengikut agama Nabi Muhammad. Akhirnya ibunya yang kalah. Ya, banyak kisah seperti itu. Jadi orang tua yang mengajak kepada kekufuran. Dan kita diperintahkan tetap berbuat baik para jamaah. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini asalnya orang tuanya, ibunya itu masih kafir. Tapi Abu Hurairah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi mendoakan orang tua yang kafir supaya diampuni oleh Allah itu tidak boleh para jamaah. Baik waktu hidup maupun sudah meninggal, nggak boleh didoakan supaya diampuni. Tapi kalau masih hidup, boleh didoakan mendapat hidayah. Seperti contohnya Abu Hurairah radhiyallahu an minta kepada Rasulullah supaya ibunya didoakan dapat hidayah. Dan juga yang dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa pamannya, Abu Thalib. Nah, namun para jamaah, yang namanya hidayah itu ada dalam kekuasaan Allah, kehendak Allah. Mau dikasih hidayah atau enggak ya terserah Allah. Sama-sama yang berdoa Rasulullah. Pamannya Rasulullah Abu Thalib enggak diberi hidayah. Yang doa Rasulullah, padahal ibunya Abu Hurairah orang lain dapat hidayah. Yang doa Rasulullah juga. Nah, begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kepada kedua orang tua, ketika orang tua ini masih muda, mungkin kita bisa berbakti. Tapi lihat pada akhirnya ketika orang tua kita itu sudah tua, ya, sudah sepuh, pikun dan lain sebagainya, maka itu lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Lebih sensitif. Ya, lebih sensitif. Fala taqul lahuma uffin. Kita dilarang mengatakan uf. Uf itu bisa bermakna atau bentak, ya, atau memperlakukan seperti anak kecil. Ya, memang seperti anak kecil, tapi kita tidak boleh memperlakukan seperti anak kecil. Bentak-bentak, mau wis mangan mana? Nggak boleh, loro Pak atine, Pak. Dan itu biasanya siklus. Kalau anak berani gitu sama orang tuanya, oh titenono, kalau menit tua ya ngono, dibalas sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau ada orang tua ya kepada yang ikut dengan kita, maka itu surga kita para jamaah. Ya, alhamdulillah saya itu abah saya sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu. Tinggal ibu saya di desa. Saya sambangi, kalau nggak sempat ya telepon.
Karena apa para jamaah? Orang tua itu kadang tidak perlu kiriman, tidak perlu duit, tidak perlu apa, kangen sama anaknya. Di telepon itu masya Allah kayak nemu surga itu, sewenang. Nah begitu para jamaah. Harusnya kita itu selalu connect dengan orang tua dan jangan konflik sama orang tua. Itu sudah banyak pengalaman. Kalau kita ingin hidup lancar rezeki kita, ibadah kita diterima oleh Allah, jangan ada konflik sama orang tua. Lebih baik ngalah. Oh bapaknya gak adil, ibu gak adil, emas saya juga kayak aku gak. Udah ngalah saja. Begitu para jamaah. Jadi itulah penjagaan Allah ya kepada orang tua. Dan tentu kita ini juga belum tentu jadi tua kan. Kita bisa mati kapan saja, belum tentu sampai tua. Nah, ini untuk melindungi orang yang sudah sampai usia tua, maka mekanisme cara Allah adalah anak diperintahkan untuk berbakti. Kenapa kok kamu bakti sama orang tuamu? Padahal orang tuamu dulu ketika kamu lahir sudah langsung dititipno pamanmu, gak gelem ngeramut, mulai anaknya sak bajek. Begitu tua jaluk kiriman, kon anakku. Tapi si anak ngerti bakti. Kenapa kok kamu gak diopeni orang tuamu kok bakti? Karena Allah yang memerintah saya. Jangan kemudian kita ini ngopeni orang tua. Apa Pak motivasinya? Kepingin warisan ya pemane wong tuane sugih kok ganda mati-mati yo. Naudzubillah min dzalik, apalagi direkayasa supaya mati. Dalam hukum Islam pembunuh tidak dapat warisan walaupun anak kandungnya. Ini banyak orang tidak tahu, padahal banyak kasus seperti ini. Orang tuanya direkayasa supaya mati cepat, supaya cepat dan dapat warisan. Anak yang terlibat membunuh orang tua mati pelan-pelan, buka diopeni, gak dikeimangan dan obatnya telat, sengojo supaya ndang mati. Maka anak ini dalam hukum Islam gak boleh dapat warisan 1 rupiah pun. Pembunuh gak dapat warisan. Nah begitu para jamaah. Makanya ketika kita ini berbakti sama orang tua, bukan kepingin dapat warisan, atau bukan kepingin nanti kalau saya tua nanti anak saya balas juga seperti itu. Bukan. Motivasi kita adalah ini perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti baik, tidak mungkin tidak baik, efeknya pasti baik. Kalau saya melanggar perintah Allah ini, saya sengsara dunia akhirat. Itu harus menjadi keyakinan kita. Demikian para jamaah tentang birrul walidain pada hadis 20 dan 21 ini. Insya Allah kita akan sambung hadis berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.